Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suwandi dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan juga asistennya yaitu Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Mengenai bentuk ketiga atau turut serta. KUHP tidak memberikan definisi tentang MVT. Pemberian pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau plegor yaitu pertama, ada kerjasama secara sadar. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Adapun bentuk keempat yaitu penganjur. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor material. Perbedaannya yaitu dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua itu dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektual dan dibujuk digerakkan. Yang ketiga, pelaku material atau aktor material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Syarat-syarat pemindanaan bagi penganjur atau penggerak yaitu pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Yang ketiga itu pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Adapun bentuk kelima atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu ada dua bentuk. Pada saat kejadian dilakukan dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif atau undang-undang. Kedua, sebelum kejahatan dilakukan dalam hal ini undang-undang diberikan batasan atau limitatif yaitu berupa memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Itu pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2. Pertanggungjawaban pembantu yaitu pemindanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidananya untuk membantu adalah 15 tahun. Penyertaan dengan kealpaan atau tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan.